Silih asih, silih asah, dan silih asuh. Itu moto program studi PGSD. Dengan cinta dan kasih sayang kita bisa semua untuk mengembangkan diri dan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jaya terus PGSD. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Tanti Asil Afifa di channel YouTube-nya Hayu Kuliah. Hari ini saya sedang berkunjung di program studi PGSD. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan info tentang Hayu Kuliah. Yuk sekarang kita kupas mengenai PGSD. Let's go! Halo guys, ketemu lagi dengan saya Tanti Asil Afifa di channel YouTube-nya Hayu Kuliah. Hari ini saya sedang ada di gedung program studi PGSD di Institut Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan sekretaris program studi PGSD dengan Bapak Ejen Jenal Mutakin. Selamat siang Bapak. Baik nih Pak, banyak nih netizen dari channelnya Hayu Kuliah ngepoin atau bisa lebih kalau kata anak zaman sekarang tuh stalking gitu Pak mengenai program studi PGSD. PGSD itu bagaimana sih Pak? PGSD Institut Pendidikan Indonesia ini pada mulanya berada di bawah naungan STKIP Garut. Mulai berdiri itu tanggal 20 Maret tahun 2015. Berarti sampai dengan saat ini sudah memasuki angkatan yang ke-6. Nah, sejak berubah bentuknya STKIP Garut menjadi Institut Pendidikan Indonesia pada tahun 2017, saat ini PGSD berada di bawah Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra yang di bawah pimpinan Bu Dr. Hajah Lina Siti Nurwahidah MPD. Nah, sampai dengan saat ini alhamdulillah program studi PGSD dipercaya oleh masyarakat untuk menyelenggarakan program studi S1 untuk guru kelas. Sampai dengan saat ini untuk setiap angkatan terdiri dari 4 rombongan belajar. Oh iya, untuk akreditasinya masih banyak yang bertanya, netizen itu banyak yang bertanya terkait dengan akreditasi program studi PGSD. Nah, untuk akreditasi program studi PGSD, karena PGSD ini prodi yang baru berdiri, sementara untuk akreditasinya masih terakreditasi BAN PT minimum. Nah, insya Allah untuk tahun depan, tahun 2021, kita akan mengajukan reakreditasi untuk meningkatkan hasil akreditasi. Nah Pak, untuk kegiatan pastilah ada kegiatan ya Pak. Untuk kegiatan dosen selama pandemi ini, dosen PGSD mengadakan kegiatan apa saja atau ada kegiatan apa saja gitu Pak? Kalau untuk kegiatan dosen, kan sejatinya dosen itu harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, mulai dari pendidikan, kemudian penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi alhamdulillah masih tetap berjalan dengan berbagai macam upaya dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan. Untuk kegiatan pendidikan misalnya perkuliahan dilaksanakan masih secara daring. Kemudian untuk penelitian menyesuaikan dengan kondisi yang seperti saat ini tetap dilaksanakan. Kemudian juga untuk pengabdian juga sama seperti itu. Jadi selama pandemi COVID-19 ini semua dosen alhamdulillah masih bisa melaksanakan tugas tridharma dengan baik dan juga banyak kendala yang dihadapinya seperti itu. Nah Pak, tadi kan ada kegiatan, pasti di setiap kegiatan itu ada kendalanya. Nah, untuk kendala dosen itu gimana Pak? Selama pandemi COVID-19 ini ya tentu semua juga mengalami kendala ya, termasuk dosen di sini di PGSD. Ya, kendala utamanya yang pertama terkait dengan akses teknologi informasi, karena mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus dilakukan melalui teknologi informasi seperti internet,
Dan ketika penggunaan internet itu ya banyak kendala yang dihadapinya. Yang pertama misalkan adanya sinyal, kuota, dan lain sebagainya. Ya mungkin seperti itu, karena kan untuk penggunaan teknologi informasi ini setidaknya kan harus ada 3 komponen yang harus ada. Yang pertama softwarenya seperti apa, kemudian hardwarenya bagaimana, dan yang ketiga brainware-nya yang harus seperti apa. Ketika brainware-nya bagus tetapi tidak didukung oleh software maupun hardware yang memadai, itu menggunakan teknologi informasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya, ketika ada software dan hardware yang canggih tetapi tidak diiringi brainware yang bagus, itu juga tidak akan berjalan dengan mulus. Mungkin seperti itu kendalanya. Pak. Terus kan tadi udah kegiatan dosen nih. Sekarang kegiatan mahasiswanya itu bagaimana Pak selama pandemi ini? Nah, kalau untuk kegiatan mahasiswa ya sama halnya seperti kegiatan dosen, masih melaksanakan kegiatan di rumah masing-masing. Seperti halnya kemarin kegiatan KKN di tempatnya masing-masing, mengabdi untuk kampung halaman. Kemudian untuk kegiatan perkuliahan masih di kampung halaman masing-masing. Paling yang dilaksanakan di kampus itu yang dilayani langsung di kampus cuma bimbingan skripsi, karena pembimbingan skripsi itu kan tidak melibatkan banyak orang. Jadi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi itu diperbolehkan untuk bimbingan di lingkungan kampus dengan menggunakan protokol kesehatan. Karena tadi banyak kendala yang dihadapi ketika proses pembimbingan skripsi secara online. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, buat netizen-netizen yang masih kepo, yuk langsung join aja daftar ke PGSD Institut Pendidikan Indonesia. Nah Pak, kan tadi udah ada tentang kegiatan yang kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan nih dari netizen-netizen yang budiman. Program perkuliahan yang sudah berjalan saat ini dan program perkuliahan untuk kedepannya itu PGSD itu mau gimana gitu Pak? Yang sudah berjalan sampai dengan saat ini mulai dari tahun 2015 berarti ya sampai dengan hari ini. Jadi kita di sini membuka 2 program. Yang pertama ada program reguler dan yang kedua ada program transfer. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Riset dan Teknologi. Jadi 2 istilah itu yang dilaksanakan di program studi PGSD ini. Nah, untuk yang pertama, program reguler itu yang seperti apa, kemudian program transfer itu yang seperti apa. Untuk program reguler itu dimana diambil dari sebenarnya dua program itu diambil dari masukannya, inputnya gitu, atau dari calon mahasiswanya itu sendiri. Jadi ada dua kategori, reguler dan transfer. Untuk reguler itu masukannya yang dari SMA, SMK ataupun madrasah aliyah, itu masuknya ke program reguler. Kemudian ada yang program transfer. Program transfer itu yang seperti apa? Yaitu untuk mahasiswa lanjutan yang tadinya dari D2 atau yang sudah S1 tetapi bukan S1 PGSD, itu masuknya ke kelas transfer. Jadi 2 program itu secara umum yang dibuka di PGSD. Nah, untuk program reguler maupun program transfer itu untuk pengelasannya biasanya untuk penjadwalannya disesuaikan dengan keadaan mahasiswa itu sendiri. Jadi misalkan baik yang dari SMA ataupun yang transfer, kalau mereka sudah bekerja itu bisa menyesuaikan jadwalnya, yaitu bisa disebut dengan kelas karyawan. Jadi secara garis besarnya tadi ada 2. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak. Harapan PGSD ini untuk kedepannya itu mau bagaimana? Kalau untuk berbicara harapan ya kita mengacu kepada visi misi institusi, kemudian misi misi fakultas, dan kita juga di prodi punya visi gitu. Kedepannya mau seperti apa? Harapannya ya PGSD ini terus untuk meningkatkan kualitas, baik itu dari segi sarana prasarana, tenaga kependidikan ataupun dosen, kemudian suasana akademiknya kita terus untuk meningkatkan supaya kita mendapatkan akreditasi yang maksimal. Targetnya seperti itu. Nah, ini Pak, untuk jumlah mahasiswanya, pasti kan banyak yang bertanya-tanya jumlah mahasiswa di prodi PGSD itu berapa banyak sih gitu Pak? Untuk jumlah mahasiswa di PGSD alhamdulillah sejak dibukanya PGSD ini 2015
untuk angkatan yang pertama itu kita punya 4 kelas atau kurang lebih sebanyak 120 mahasiswa untuk angkatan 2015. Kemudian di tahun 2016 mengalami peningkatan dengan jumlah rombel yang sama 4 kelas juga. Dan di tahun 2017 kita mendapatkan jumlah mahasiswa kurang lebih 200 mahasiswa. Itu dibagi menjadi 6 rombel untuk 2017. Jadi 4 rombel yang reguler, kemudian 2 rombel yang transfer yang tadi. Yang transfer itu kelas dari yang lanjutan, yang tadinya misalkan ada teman-teman atau bapak dan ibu guru yang sudah mengajar di SD tetapi ijazahnya bukan dari PGSD, ada yang ijazahnya S1 pertanian, ada yang baru D3, ada yang S1-nya pendidikan tetapi bukan PGSD. Nah, itu masuk ke kelas transfer. Itu kita mulai berjalan di tahun 2017 dan alhamdulillah sudah lulus kemarin di tahun 2019 untuk angkatan yang pertama, dan sampai dengan saat ini setiap tahunnya alhamdulillah semakin meningkat, kepercayaan dari masyarakat sudah semakin bagus, stabil di 6 rombel. Dan pada saat kondisi pandemi seperti saat ini, kemarin yang sudah registrasi sudah tercatat untuk 4 rombel yang reguler dan 1 rombel untuk yang kelas transfer. Ternyata banyak juga ya yang daftar atau yang udah jadi mahasiswa PGSD. Jadi buat kalian yang bingung nyari kuliah di mana, masuk saja ke program studi PGSD di Institut Pendidikan Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai PGSD itu kemana gitu Pak? Nah, kalau untuk informasi seputar PGSD bisa di websitenya PGSD atau nomor kontak yang ada di bawah ini. Nah, kemudian sebagai tambahannya untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan program studi PGSD Institut Pendidikan Indonesia, jangan ragu untuk bergabung bersama kami untuk mengembangkan diri, berkreasi untuk menjadi guru SD yang unggul, bermutu, inovatif, dan kreatif. Di sini kita menyelenggarakan program Strata 1 atau Sarjana Pendidikan untuk guru kelas sekolah dasar. Silahkan yang berminat untuk menjadi guru SD yang penuh cinta dan kasih sayang, di sini tempatnya. Silih asih, silih asah, dan silih asuh. Itu moto program studi PGSD. Dengan cinta dan kasih sayang, kita bisa semua untuk mengembangkan diri dan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jaya terus PGSD. Baik, netizen-netizenku yang budiman, sekian perbincangan saya dengan Sekretaris Kaprodi PGSD, Bapak Ejen Jenal Mutakin. Pantengin terus ya channel Hayu Kuliah, soalnya bukan hanya mewawancarai program studi PGSD saja, tapi saya juga bakalan berkeliling di seluruh program studi yang ada di Institut Pendidikan Indonesia. Makanya jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, jadi biar gak ketinggalan info dari Hayu Kuliah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.